Nah, jadi Pak Menteri, Bapak Nadiem Makarim telah memberikan atau memaparkan tentang pembaruan, yaitu yang dinamakan dengan Kampus Merdeka Belajar. Jadi program ini adalah program baru di mana untuk menyikapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga kedepannya guru itu bisa lebih ringkas dalam mengajar. Yang difokuskan di sini adalah pada penyederhanaan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Langsung saja saya next slide. Jadi Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu pada intinya memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengamalkan atau melaksanakan 8 kegiatan pembelajaran. Pertama, pada pertukaran pelajar, bisa antar universitas, bisa antar universitas di satu wilayah ataupun antar negara. Yang kedua, magang atau praktek kerja. Contohnya apa? Misalnya PPL di SD atau sekolah. Ataupun di perusahaan juga boleh. Kemudian ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Misalnya jenengan jadi asisten ngajar guru kelas 4 misalnya. Menyiapkan bahan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran itu masuk asistensi. Keempat, riset penelitian. Ya nanti pada kalau teman-teman terjun di desa, di KKN itu ada penelitian atau riset. Atau di SD juga, atau di sekolah juga bisa masuk penelitian atau riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan, misalnya tentang pemberdayaan masyarakat untuk memulihkan perekonomian misalnya. Atau membuat semacam group discussion yang di situ membahas masalah yang ada di desa. Nah, berapa? 6, yaitu kegiatan wirausaha. Ya, teman-teman mayoritas ya saya amati tidak hanya PGMI tapi juga Innovas semuanya sudah berwirausaha. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Ketujuh, studi atau proyek independen. Bisa misalnya buat blog, membuat artikel dan lain sebagainya yang intinya pada diri sendiri atau mengembangkan soft skill diri sendiri yang di situ bisa diseminasi atau diterapkan di orang lain atau di masyarakat luas. 8 yaitu membangun desa. Nah, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik sama juga dengan yang tadi di penelitian atau riset. Jadi berkesinambungan. Bisa dalam satu desa bisa langsung dilaksanakan riset dan nanti ada KKN-nya. Kemudian juga selain dari Permendikbud nomor 3 juga Kampus Merdeka itu yang baru kemarin adalah setiap mahasiswa dari prodi yang terakreditasi berhak mengikuti kegiatan belajar selama 3 semester di luar program studi. Ini masih draft tapi sudah disahkan oleh kementerian menjadi undang-undang dan kemudian sudah dilakukan di kampus-kampus seperti Politeknik dan kampus-kampus yang berbadan hukum. Ya mungkin nanti kedepannya insya Allah di kita bisa lah nanti menerapkan ini. Jadi 3 semester di luar program studi. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang ini Merdeka Belajar. Jadi SE surat edaran Mendikbud itu banyak sekali memang. Tapi untuk yang saya kaji di sini adalah SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Yaitu ada berapa? Ada 4 poin yang ditekankan. Pertama apa? Penyusunan RPP harus menggunakan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi tidak seperti yang kemarin-kemarin kita membuat RPP yang banyak sekali, tapi cukuplah 1 halaman. Apakah boleh lebih dari 1 halaman? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, kisaran 2-3 lembar. Ya, seperti itu. Jadi, guru sekarang tidak boleh dibebankan pada administrasi, tapi pada fokus pada ngajarnya. Kemudian yang kedua, nah ini,
bahwa 13 komponen yang diatur dalam standar proses itu hanya sebagai pelengkap ya. Hanya sebagai pelengkap. Artinya sebenarnya di dalam RPP itu hanya 3 poin yang penting, yaitu tujuan, langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Ya, di poin 2 itu. Yang di slide ya. Poin 2 itu, intinya itu. Kemudian ketiga yaitu sekolah, kelompok guru, mata pelajaran sejenis dalam sekolah, MGMP, KKG, group discussion, dan ya grup kelompok, misalnya kelompok antar guru, itu bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya digunakan untuk keberhasilan siswa atau murid. Nah, memang sekarang tidak ada form resminya atau format khususnya. Beda dengan dulu ya, sepertinya ada. Tapi yang sekarang itu dibebaskan. Hanya memang harus sesuai dengan patokan dan kriteria yang disyaratkan di surat edaran. Nah, ketiga poin itu yang tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi itu harus ada di RPP. Sedangkan yang lainnya adalah pelengkap. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4, adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Memang SE ini tidak mengikat guru ya. Kalau tidak mengikat guru. Artinya nggak harus ini, harus 1 lembar, enggak. Ya bertahap, karena butuh waktu juga. Apalagi mengubah pola guru ya, pola guru ngajar. Dan seluruh Indonesia, bayangkan berapa guru yang ada di Indonesia. Mengubah mindset atau pola pikir satu guru saja ya tergolong sulit, apalagi seluruh Indonesia. Tapi saya harapkan dengan adanya saya sampaikan ini, tolong atau ya mohonlah untuk teman-teman yang ngajar di sekolah atau mengabdi di sekolah lembaga bisalah menerapkan dari surat edaran dari Pak Nadiem ya, untuk membuat RPP 1 lembar. Artinya biar jenengan nggak terbebani banyak lembar-lembar yang nanti akan menguras tenaga dan tidak fokus mengajar. Itu. Saya ulangi lagi yang baru masuk. Jadi intinya RPP itu hanya ada 3 poin, yaitu tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Selanjutnya, bentar. Nah, pada presentasi di Kemendikbud tentang Merdeka Belajar itu ada 4 poin, yang salah satunya yaitu RPP. Jadi pertama tentang USBN yang kemarin online terus tidak jadi gara-gara corona. Kemudian ada ujian nasional. Kemudian ada ujian nasional. Yang ketiga ada RPP. Yang keempat adalah PPDB, yaitu zonasi. Yang kita fokuskan pada RPP lah ya. Nah, jadi RPP itu pertama yaitu pada format. Situasi saat ini adalah format RPP itu sangat kaku dan baku, banyak berlembar-lembar. Kemudian oleh ya Mendikbud ada arahan kebijakan baru, yaitu guru secara bebas dapat memilih membuat dan mengembangkan format RPP ya sesuai dengan kebutuhan itu. Kemudian komponen. Saat ini RPP memiliki terlalu banyak komponen. Ya, seperti yang di standar proses itu ada 13 kalau nggak salah. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Bahkan satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Saya pernah mengerjakan tesis 800 halaman. Itu yang 200 halaman itu RPP isinya. Bayangkan RPP sampai 200 halaman. Jadi satu siklus, satu sekolah itu 4 pertemuan, 4 RPP 4 kali 5 sekolah. Ya 20. Banyak sekali. Sampai ya 20 RPP, bukan 20 lembar ya, 20 RPP. Itu.
Kemudian arahan kebijakan baru, 3 komponen inti yang saya sampaikan tadi. 1 halaman cukup. Apa tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kemudian yang ketiga yaitu durasi penulisan. Memang yang saat ini, coba jenengan kalau buat APP, pasti semalaman sampai lembur, sampai ya larut malam, sampai begadang, dan lain sebagainya, sehingga tenaga terforsir hanya untuk RPP saja. Jadi fokus untuk ngajarnya itu enggak ada, malah kehabisan nyusun RPP. Tapi dengan arahan kebijakan baru, dengan penulisan RPP dilakukan dengan efektif, efisien, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi nyusunnya skenario pembelajarannya singkat, nggak lama-lama, kemudian ngajarnya juga enak karena nggak capek malamnya. Kemudian nanti evaluasinya tinggal yang koreksi. Kalau misalnya tentang observasi, ya observasi. Itu saja, simple. Nah, kemudian kemudian RPP itu disusun untuk satu jam pembelajaran atau 1 tatap muka. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tentang standar proses. Memang kalau saya baca di internet itu memang tidak terbatas 1 JP atau 1 tatap muka. Bisa 1 halaman itu bisa berapa jam pembelajaran, asalkan nanti isinya atau skenario-nya itu disesuaikan dengan pembelajaran yang kalau misalnya pakai metode TGT dari jam pertama sampai jam terakhir misalnya, ya 1 RPP. Tapi kalau metodenya berubah-ubah, ya paling enggak buat 3 atau 4 RPP atau 2. Ya, itu guru yang menyesuaikannya. Kemudian RPP diturunkan dari silabus, disusun berdasarkan pada KD. Dan nanti diturunkan pada subtema. Ya, jadi silabus disediakan pemerintah, boleh pakai yang kalau nggak salah yang KTSP. Nanti diturunkan di RPP. Diambil KD-KD-nya. Kan di buku siswa itu ada KD, KI, pada subtema, pada tema di buku siswa. Buku guru juga ada. Memang RPP itu mutlak dibuat. Karena apa? Kita mau melakukan sesuatu kok tidak direncanakan. Ya kan? Nanti kan hasilnya ya kurang maksimal. Nah, ini saja pelaksanaannya saja sudah direncanakan. Itu pelaksanaannya saja masih kurang, apalagi yang nggak buat RPP. Coba bayangkan, guru kalau nggak buat RPP itu bagaimana? Ibaratnya mau perang, tapi nggak punya persiapan, nggak bawa pistol. Ya mati ditembak musuh, ya kan? Jadi itu ibaratnya. Guru harus buat RPP sebagai senjata. Untuk apa? Ya untuk strategi perang, strategi mengajar. Biar siswa itu paham. Nah itu. Makanya disederhanakan jadi 1 lembar. Kemudian, ini adalah contoh dari RPP di Malaysia ya. Kemarin saya tahun 2017 itu ke Malaysia, tepatnya di Tanjung Malim, di University Pendidikan Sultan Idris. Jadi di sana itu saya lihat sudah lama memang menerapkan RPP 1 lembar itu. Tapi namanya adalah rencana pengajaran harian. Bisa jenengan lihat di slide di HP, itu pakai bahasa Malaysia. Jadi untuk yang atas itu adalah identitas, kelas, tarikh itu tanggal, hari, masa itu ya waktu lah, lokasi, bil murid itu jumlah, tajuk, tema atau subtema, kalau kita objektif itu tujuan pembelajaran. Jadi sesimpel itu ternyata. Dan ini sudah diterapkan tahun 2017 saya kunjungi di Prodi PAUD ya, di UPSI Malaysia. Itu. Bahkan mereka sudah melaksanakan itu jauh-jauh hari. Tapi di kita 2020, tapi enggak apa-apa. Ya meskipun terlambat tapi sudah ada perubahan, sudah baiklah. Yang penting kita harus melaksanakan itu. Bisa dilihat di slide itu ya. Jadi ada kolom langkah, aktivitas atau activity kalau bahasa Malaysianya, catatan atau note ya. Refleksi, kemudian setelah bawahnya itu ada refleksi. Refleksi itu ya gambarannya bagaimana sih pelaksanaannya, lancar atau ada hambatan atau ada siswa yang rame,
guru belum bisa mengatasi, atau ada pertanyaan siswa yang belum dijawab guru, dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau ini adalah versi contoh RPP versi Kemendikbud, jadi lebih colorful ya, memang ya PDF ya. Nanti semuanya saya kasih lah nanti. Jadi RPP di Kemendikbud itu ada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, refleksi, konfirmasi, penilaian. Yang ditekankan Pak Nadiem kan memang hanya 3, tujuan, langkah, kemudian penilaian, itu saja. Dan bahkan kalau di Word-nya dalam bentuk Word itu tujuan lebih dari 1. Kemudian kegiatan ada nanti versi guru, siswa, kemudian nanti alokasi berapa waktunya, kemudian penilaian, kemudian mengetahui pejabat kepala sekolah atau nanti di sebelah kanan guru kelas. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sudah ada SE dari Mendikbud? Yaitu kita harus paham teknik penyusunan RPP. Tidak jauh berbeda dengan RPP yang pada KTSP. Ya, di sini saya contohkan teknik penyusunan pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu memang harus operasional, artinya kata kerja yang bisa dilaksanakan atau langsung eksekusi lah, bahasa gampangnya gitu. Langsung eksekusi. Nah, yang saya adopsi di sini adalah dari KKO atau kata kerja operasional dari teori taksonomi Bloom. Memang banyak teori-teori yang lain, tapi yang umum di Indonesia itu Bloom. Ya memang banyak, seperti kemarin Piaget, kemudian ada Vygotsky, ada Ki Hadar Dewantoro, dan lain sebagainya. Boleh kalau menjenengan ngembangkan boleh, tapi yang paling umum di Indonesia adalah teori taksonomi Bloom. Ya sama seperti mazhab ya. Mazhab yang umum di Indonesia kan mazhab Imam Syafi'i. Ya mazhab lainnya boleh, enggak masalah, tapi yang umum ya itu. Nah, di teori taksonomi Bloom itu ada 3 ranah. Perlu diingat dari pastilah, saya yakin jenengan sudah dapat dari awal-awal, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Di dalam penyusunan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu ditekankan pada ketiga ranah itu. Namun, kalau misalnya guru hanya condong pada kognitif saja misalnya, boleh, enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Tapi nanti harus luarannya atau hasil belajarnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuis, soal, dan lain sebagainya. Nah, di dalam tingkatan taksonomi Bloom di ranah kognitif itu C1 sampai C6. C itu kognitif ya. Jadi C1 sampai C6. Saya beri gambaran. Untuk kelas rendah itu C1 sampai C3. Ya. Kalau kelas tinggi bolehlah C3 sampai C5 boleh. Bahkan kalau memungkinkan sampai C6. Artinya sampai pada penilaian atau pengambilan keputusan. Tapi ini berat, siswanya harus pinter. Biasanya di SD IT, SD swasta yang bonafide itu memang mereka berani untuk menerapkan C6, C5 di kelas tinggi. Tapi untuk kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 itu paling enggak ya C1 sampai C3 lah. Untuk 4, 5, 6, C3 ke atas. Kemudian untuk afektif, nah ini A1 sampai A5. Untuk afektif saya tidak membatasi pada A1, A3 sampai A5 untuk kelas rendah dan kelas tinggi, karena ini berhubungan dengan sikap ya atau nilai. Jadi belum tentu anak yang kelas 5 itu ngerti afektif yang A1, misalnya mematuhi. Misalnya kelas 5 jenengan menemukan siswa buang sampah, padahal di situ buang sampah sembarangan, kelas 5. Padahal di situ ada tulisannya dilarang buang sampah sembarangan. Tapi dia tidak buang sampah di tempat sampah, buang sampahnya sembarangan. Berarti kan A1-nya yaitu mematuhi, lihat di slide ya, mematuhi. Ini nggak patuh kan?
Ya berarti melanggar dong kalau gitu. Jadi nggak sepenangkap saya nggak dibatasi kalau afektif. Jadi kelas tinggi kelas rendah disesuaikan dengan kebutuhan dan guru harus bisa memprediksi. Oh, siswa saya kelas 5 itu afektifnya tinggi ternyata. Saya berani sampai A5, A4 sampai pada mengubah perilaku ya, mengubah lah pola pikir, mindset dan lain sebagainya. Itu yang A5. Kemudian yang psikomotor. Kalau psikomotor itu adalah gerak ya, psikomotor gerak. Jadi, nah ini sampai 4. Pertama yaitu menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Jadi biasanya ini adalah unjuk kerja. Dan ini juga saya nggak membatasi juga, karena juga bisa diterapkan di keseluruhan kelas atau jenjang kelas. Namun juga harus mempertimbangkan kemampuan siswa ya. Ada loh biasanya kelas 1 itu sudah anak ini cerdas, ini bisa misalnya ini memindahkan bangku atau memindahkan sesuatu dari tempat satu ke tempat yang lain. Atau misalnya mengoperasikan komputer misalnya. Lihat di tabel di P3. Kan bisa jadi seperti itu. Bahkan kalau di luar negeri itu di SD sudah ada kurikulum coding ya untuk komputer. Seperti itu sampai antisipasi untuk perkembangan zaman ya. Itu ya. Kemudian pada penyusunan di tujuan pembelajaran kembali pada RPP ya. Jadi salah satu komponennya yaitu tujuan pembelajaran di RPP itu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran itu harus diperhatikan 4 hal, yaitu ABCD. Ingat, ABCD. Tapi saya pikir sudah dijelaskan lah mungkin di kampus ya. Yaitu yang A, audiens atau siswa. Jadi targetnya itu siapa? Siswa atau murid. Siapa yang mengikuti proses pembelajaran? Siapa di situ? Kalau siswa dengan orang tua, ya misalnya orang tua ikut sekolah misalnya, ya tulis aja siswa dan orang tua. Tapi kan umumnya kan siswa saja. Jadi ya cukup siswa lah untuk audiens. B, behavior atau perilaku yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Nah, itu tadi kata kerja aktif itu yang dimaksud adalah operasional tadi, yang set sebelumnya. Nah, ini adalah kata kerja aktif atau kata kerja operasional yang nanti dimasuk pada behavior. Kemudian yang C yaitu condition, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Misalnya apa? Setelah setelah mengikuti pelajaran, siswa akan paham misalnya seperti itu. Nah, itu kan persyaratan lah. Sehingga setelah pembelajaran itu sudah ada, maka perilaku siswa itu bisa ditunjukkan. Dengan apa? Misalnya guru menggunakan metode TGT. Oh, siswa lebih paham pada materi. Itu. Kondisinya seperti itu. Kemudian yang D, degree atau tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk ketepatan kuantitas dan atau kualitas, tapi bukan nilai karakter. Degree biasanya terakhir, yaitu misalnya setelah membaca cerpen, siswa dapat menulis bait puisi dengan sangat bagus. Dengan sangat bagus itu degree, tingkat keberhasilan. Ketika metode Anda terapkan di kelas, itu seperti apa siswa reaksinya? Dengan baik, dengan benar. Intinya tingkat keberhasilan, tidak harus dengan kata-kata dengan ya. Kemudian dalam behaviorism, komponen tujuan pembelajaran terdiri atas audience, behavior, condition, dan degree ya, yang saya sampaikan di atas tadi. Itu adalah paradigma behaviorism. Ya memang kalau menurut saya ya setiap orang mesti condong lah ya. Pembelajaran pembelajaran yang paling maksimal penerapan itu pakai behaviorism atau perilaku. Artinya
menilai proses ya, menilai proses dari mulai siswa berangkat, menyapa guru, kemudian masuk berdoa sampai pada nanti pulang. Jadi penilaian proses. Nah, untuk rapot dan lain sebagainya itu kan laporan kepada orang tua, dan di dalamnya pun kalau yang K13 itu kan penilaian proses juga. Jadi sampai guru-guru kan banyak yang ngeluh kan, yang banyak komponennya. Memang itu penilaian proses, makanya banyak. Nah, kemudian kemudian saya berikan langkah-langkah untuk menyusun RPP 1 lembar. Pertama yaitu tulislah identitas RPP Anda. Sekolah, kelas, semester, tema, subtema, pertemuan, alokasi waktu, tanggal, dan lain-lain. Kemudian tentukan tujuan pembelajaran dengan menempatkan ABCD tadi. ABCD, Audience Behavior Condition Degree, pada tujuan pembelajaran. Buatlah setiap tujuan terakomodir dari ABCD. Jadi semuanya boleh. 4 itu boleh ABCD masuk semua. Tapi ABC saja boleh tanpa memasukkan degree. Nah, kemudian 4, buatlah kegiatan pembelajaran berupa kegiatan awal, inti, penutup, beserta alokasi waktunya. 5, buatlah keterangan tambahan pejabat berwenang. Ya, misalnya kepala sekolah atau guru lah. Kemudian, sebelum itu, ini terbalik ya. Sebelum itu, buatlah teknik penilaian dan instrumen penilaian. Misalnya teknik tes dan non-tes. Saya rasa di evaluasi pembelajaran sudah diajarkan oleh Bu Jamila ya, untuk evaluasi pembelajaran. Karena teknik tes dan non-tes ini juga butuh penjelasan yang lebih panjang lagi. Ya, memang ada teknik tes dan non-tes itu memang umum pada evaluasi atau asesmen pembelajaran. Teknik tes contohnya apa? Memberikan pilihan ganda misalnya, atau isian singkat, uraian, atau misalnya soal cerita, dan sebagainya. Kalau non-tes apa? Dalam bentuk observasi misalnya. Pengamatan, observasi, kemudian tes unjuk kerja. Biasanya di situ, misalnya di IPA ya, di situ bagaimana siswa menyiapkan alat, kemudian melakukan prosedur penelitian, sampai pada penemuan teori atau pembuktian teori, sampai pada akhir pembelajaran. Jadi itu non-tes. Kemudian kalau non-tes juga, misalnya kalau saya contohkan misalnya misalnya tentang kriteria gambar yang bagus misalnya. Gambarnya Ani kelas 1 itu berwarna memiliki kontras atau memiliki degradasi warna yang bagus, kemudian memiliki komposisi warna yang bagus, kemudian tepat dengan tema, tidak melenceng dengan tema, kemudian memberikan semangat bagi yang melihatnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya tentang siswa suruh membaca puisi misalnya. Apa yang dinilai? Yaitu artikulasi misalnya, mimik, intonasi, gerak tubuh, kemudian kejelasan, kemudian makna, kemudian penghayatan, dan sebagainya. Itu masuk non-tes. Ya, itu ya. Nah, ya, terima kasih. Untuk yang saya sharekan ini, nanti saya share pada RPP yang saya contoh dan saya buat ya. Ini saya copy atau saya buat. Jadi intinya di RPP itu 1 lembar. Ini memang, dan boleh lebih dari 1 lembar, boleh memang. Boleh. Jadi misalnya di sini RPP ya, RPP. Nanti satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, pembelajaran. Pembelajaran berapa, alokasi waktunya berapa JP lah ya. Apakah ini boleh boleh dirubah? Boleh, bebas. Artinya apa? Tidak harus misalnya satuan pendidikan, misalnya sekolah misalnya, boleh. Atau misalnya tema diganti topik misalnya, boleh.
sama Pak Menteri saja dibebaskan formatnya kepada guru, ya kan? Nggak apa-apa, boleh. Subtema misalnya. Atau kalau nggak pakai subtema nggak apa-apa. Artinya tema. Jadi RPP-nya ini dalam satu tema itu berapa ya? Ya misalnya 2 minggu lah ya. Jadi satu RPP ini cukup 2 minggu misalnya seperti itu. Metodenya sama dari awal TGT sampai 2 minggu TGT semua misalnya seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi memang kurang baik karena apa, monoton itu ya. Jadi siswa bosan. Kalau kasih waktu. Kemudian nih saya lupa. Kasih tanggal ya. Nah, tanggal atau hari atau tanggal ya. Nah, hari atau tanggal. Nah, nanti biar jelas ini pelaksanaannya kapan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah condition dengan membaca cerita, ya yang di slide tadi ya, yang di slide tadi, saya nggak bisa share lagi nih, bisa aja ya, yang di slide tadi ada condition dengan membaca cerita. Siswa audiens dapat menceritakan behavior dengan lancar, degree. Nah, itu ya. Jadi saya share lagi lah ya. Saya share lagi. Bentar. Nah ini condition persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Jadi dengan membaca cerita, siswa audiens dengan membaca audiens A dapat menceritakan kembali tentang tokoh Dewi Rengganis dengan baik, degree, dengan baik atau lancar. Ya. Bentar, saya share lagi yang di sebentar. Nah, oh ini maaf. Oh, ini. Nah, ini. Jadi ini saya beri kurung sajalah ya. Ini adalah C. Nah, ini A. Ini behavior atau tingkah lah ya. Behavior itu kan tingkah, behavior atau ya perilaku siswa dengan lancar, degree kondisinya. Nah, degree ini boleh nggak ada. Misalnya dengan membaca cerita, siswa dapat menceritakan kembali tokoh Dewi Rengganis. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kemudian masuk pada poin kedua, langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran ini guru dibebaskan pakai kolom seperti ini boleh, atau dinarasikan ke bawah ya, urut dari kegiatan awal sampai akhir boleh. Tapi kalau dosen saya dulu di S1 itu menyarankan untuk membuat kolom seperti ini. Jadi jelas kegiatan awal apa saja, kegiatan guru apa saja, siswa ngapain saja. Jadi guru ngapain, siswa juga apa yang dilakukan. Dan itu alokasinya juga harus ditentukan. Taruhlah misalnya kegiatan awal 15 menit atau 10 menit. Cukuplah ya untuk mengontrol kelas. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini disesuaikan dengan sintaks. Tahu sintaks? Sintaks itu kan langkah-langkah dalam metode. Yang kemarin misalnya firing line. Yang artikulernya kemarin kita diskusikan. Misalnya monopoli beregu, jigsaw misalnya. Dan lain sebagainya. Itu langkahnya dimasukkan di sini, sintaknya. Nanti akan saya share yang contoh kedua. Ini 50 menit misalnya. Langsung ya. Kemudian kegiatan penutup. Ya, penutup membaca doa, refleksi, mengucapkan salam. Taruhlah 10 menit, 5 menit boleh, 15 menit boleh. Alokasi waktu itu dibebaskan pada pada guru. Dan guru harus tahu, bisa ngira-ngira, kelas saya ini angel kondisi untuk mengaturnya. Susah, ini ramai terus ini. Kondisinya lama, maka harus misalnya butuh 15 menit. Atau
Kalau cepat, enak ngaturnya, ya 10 menit cukup, 5 menit cukup. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian penilaian yang tadi saya sampaikan, yaitu penilaian tes dan non-tes. Tes pakai instrumen tes, pilihan ganda, kalau matematika pakai hitungan, urean, isian singkat, soal cerita dan sebagainya. Kalau non-tes pakai ya tadi pengamatan, unjuk kerja, kemudian pada misalnya tentang penulisan puisi, penyampaian puisi, kemudian penilaian siswa menggambar, itu masuk non-tes. Nah, di sini yang di bawah ditulis dimunculkan mengetahui ya, pejabat, ya kepala sekolah dan guru kelas lah ya. Ini 1 lembar. Nah, kemudian saya share yang mana? Yang kedua. Saya share yang kedua, yaitu bentar. Yang kedua itu yang ini. Ini saya download. Nah, ini saya download. Di sini nggak jauh beda, tapi ya yang bedakan muatan terpadu misalnya, dan ya nggak ada yang jauh beda. Nah, tujuan. Oh iya, saya lupa. Tujuan tuh harus lebih dari 1 ya. Masa tujuan pembelajaran hanya 1? Ya paling nggak berapa lah ya. Jangan hanya 1. Berapa? Misalnya ini saya sampaikan. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Ya. Dengan membaca teks condition, siswa audiens dapat mengidentifikasi informasi behavior perilaku yang diharapkan dengan benar degree. Nah, dan tidak harus dengan benar kata-katanya. Misalnya apa? Dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca. Nah, itu apa? Condition. Behavior. Dalam kalimat yang efektif itu adalah degree. Atau ini dihilangkan misalnya, dihapus. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi ya alangkah baiknya lengkap lah ya. Itu. Kemudian kegiatan pembelajaran, ya kan? Ini masuk pada pendahuluan 15 menit. Nah, di situ boleh pakai dalam kurung misalnya persepsi, motivasi. Nah, jadi yang saya lanjutkan pendahuluan. Jadi 15 menit untuk teman-temannya yang keluar atau tadi terputus, maaf. Suruh login lagi karena terbatas 40 menit. Nah, jadi di pendahuluan itu ada misalnya diberi kurung orientasi, persepsi, motivasi. Ya, boleh. Bu Jamilah, sempat 15 ya. Sebentar. Nah, kemudian kegiatan inti. Misalnya kalau kegiatan inti pada sintak discovery learning. Misalnya ini ayo membaca. Tahapannya apa? Communication and collaborative. Atau kalau misalnya, ini saya lanjutkan dulu ya, saya terangkan dulu. Ayo mengamati. Siswa menonton video siaran televisi tentang perakiraan cuaca atau mengamati gambar keadaan cuaca. Ini tahap critical thinking and problem formulation. Kemudian ketiga yang menulis, critical thinking problem solving. Ayo berlatih. Dan sampai sintak yang akhir. Misalnya kolaboratif, ayo bernyanyi. Misalnya pada sintak discovery learning. Mohon maaf, discovery learning. Sintak tentang apa kemarin? Metode firing line misalnya. Siswa berhadapan-hadapan, membentuk barisan misalnya. Kemudian guru memberikan selembar kertas dengan berisi soal. Kemudian nanti setiap kelompok atau setiap siswa misalnya nanti diadakan sharing tanya jawab dengan memberikan kartu itu, misalnya seperti itu. Nah, nanti ya ditulis di kegiatan inti sintaknya. Sintak itu apa sih? Sintak itu adalah ya langkah-langkah itu. Makanya di metode kemarin atau model kemarin untuk langkahnya itu langsung saja ditulis tidak apa-apa. Atau misalnya kalau mau ditambahi tahapannya juga boleh, tidak apa-apa.
Tapi yang di active learning. Malah itu tambah bagus. Active learning, RPP-nya 1 lembar. Wow, berarti kan inovatif. Kemudian ini kegiatan penutup yaitu 15 menit. 15 menit bolehlah 15 menit atau 10 menit atau 5 menit. Creativity. Maksudnya creativity ini adalah dari siswa. Apa yang diambil dari siswa. Jadi ini bukan dalam bentuk discovery learning lagi, tapi apa luaran yang di siswa, yang diambil oleh siswa. Ya. Misalnya membuat resume. Sebagus apa sih siswa membuat resume itu masuk creativity misalnya. Yang saya contohkan ini lah yang di sini. Nah, tapi alangkah lebih baiknya, saya lanjutkan lagi, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Penilaian asesmen sama. Jadi ada tes non tes, tapi di sini dijelaskan lagi penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes, pengetahuan dan presentasi untuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian ya. Jadi ada teknis tes non tes itu ya masuk ini tadi ada penilaian sikap, penilaian apa untuk kerja non tes itu. Kalau tesnya apa? Ya misalnya soal cerita, soal isian, pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Saya share lagi, saya bandingkan lagi dengan yang mana tadi? Yang di ini, yang punya saya tadi. Nah, memang alangkah baiknya jenengan pakai ini. Pakai apa itu? Kolom ya, 2 kolom. Jadi uraian kegiatan itu jelas. Guru ngapain, siswa juga ngapain. Maksudnya kegiatannya. Nah, sehingga jelas. Untuk sintaksnya, nanti di sini bolehlah ditambahi. Ini dalam kurungnya apa, tahapannya apa, exploration, apa, dissemination, dan lain sebagainya. Bolehlah seperti itu. Ya. Nah, itu saja saya rasa. Kemudian untuk, saya cari dulu ya, untuk penilaian non-tes misalnya. Kalau masih bingung contohnya ya, kalau masih bingung contohnya. Ini saya loading, saya bukakan dulu ini. Kelihatan ya? Oke, saya sebentar sharing lagi. Ini saya, ini bentar. Nah, ini RPP dari skripsi saya dulu. Ini masih bentuk konvensional, bentuk lama. Tapi saya berikan contoh penilaiannya. Nah, penilaian non-tes itu seperti ini. Penilaian kognitif, diksi, sangat baik penggunaan kata tepat, menggunakan kata efektif, dan lain sebagainya sampai pada poin-poin 5, 4, 3, 2, 1. 1 kurang sekali, kurang, cukup, baik, sangat baik. Kemudian gaya bahasa, majas. Pemakaian gaya bahasa yang sangat baik. Pemakaian gaya bahasa indah dan bagus. Penggunaan gaya bahasa mampu membuat puisi menjadi hidup dan dapat menciptakan kekuatan ekspresi. Skor 5. Ini sampai ke bawah. Kurang sekali 1. Itu namanya non-tes. Kalau tes, itu ya pakai ABCD, multiple choice, pilihan ganda, atau isian uraian, soal cerita. Itu adalah penilaian tes. Ya, itu saja. Saya rasa untuk teman-teman sharing apa tambahan lah. Karena apa ya? Kalau menurut saya itu penting. Ya meskipun belum ada dok palu ya untuk semuanya harus pakai ini. Ya masih dalam bentuk edaran. Tapi kan alangkah baiknya teman-teman langsung menerapkannya toh. Seperti itu. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan bisa dilanjutkan di classroom ya. Nanti untuk UAS-nya nanti saya umumkan lagi. UAS-nya saya umumkan lagi. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran itu bisa lebih lanjut pada Bu Jamilah. Sepertinya sudah dibahas teknik tes non tes atau mungkin kalau belum dibahas boleh ditanyakan. Nah, itu. Kemudian untuk yang UTS nanti saya sampaikan lagi karena masih 3 yang kurang. Itu saya sedikit lagi lupa. Lampiran itu enggak dicantumkan kalau di
RPP 1 lembar. Jadi cukup 3 itu saja. Perlu diingat-ingat, cukup 3 itu saja. Untuk materi, ini nanti saya upload di Classroom. Mulai dari yang dari Kemendikbud ya, kemudian dari RPP itu saya sharing insya Allah ke Classroom nanti. Bila tidak ada yang ditanyakan, nanti presensi lanjut di Classroom. Karena saya rasa untuk prakteknya mungkin sudah jelas. Tapi mungkin sebagian juga ada yang masih bingung dengan ABCD itu. Ya nanti bisa didiskusikan lagi. Tapi insya Allah sudah jelas. Intinya saya kembali lagi, yaitu A, ABCD. A, audiens. Itu targetnya siapa? Yaitu siswa. B, behavior atau perilaku atau tingkah. Itu yang dapat diamati selama proses pembelajaran. C, condition, yaitu prasyarat. Condition prasyarat atau kondisi yang harus dipenuhi. D, degree adalah tingkat keberhasilan. Degree itu derajat kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi urut-urutannya C, A, B, D. Yang tadi di RPP ya. Saya sharing lagi. Sedikit-sedikit. Ini. Oh, ini. Nah, jadi C, A, B, D. Benar. C, A, B, D. Ini D. Apakah ini boleh dibalik? Boleh sebenarnya. Tapi umumnya ini. Kalau jenengan mau balik, nggak apa-apa. Siswa dapat menceritakan kembali tokoh Dewi Rengganis setelah membaca cerita dengan lancar misalnya. Jadi susunannya A, B, C, D. Boleh. Tapi kalau degree-nya di depan ya nggak cocok. Misalnya dengan lancar siswa dapat menceritakan kembali tokoh Dewi Rengganis melalui membaca cerita, nggak cocok. Degree memang kebanyakan di belakang. Cobalah dibalik-balik nanti. Tapi memang yang cocok hanya 2 itu kalau menurut saya. Jadi C, A, B, D atau A, B, C, D. Tapi memang yang paling umum C dulu, condition dulu. Jadi yang diharapkan dulu, baru targetnya, baru yang dapat diamati, behavior, perilaku, kemudian degree-nya, tingkat keberhasilannya. Itu saja. Saya rasa dari saya, karena 15 menit lagi masuk kuliah lagi ya, jenengan. Insya Allah nanti untuk UAS dan UTS susulan dan lain sebagainya saya sampaikan di Classroom. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi selama kuliah. Mohon maaf jika selama kuliah, selama pembelajaran, saya ada salah kata menyinggung teman-teman, perasaan hati teman-teman. Demikian dari saya akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi di Classroom atau ketemu lagi di semester selanjutnya. Semangat, insya Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.